Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah akan membalas pahala amal ibadah sesuai dengan tingkatannya. Namun kita perlu menyadari bahwa tidak semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Allah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika amal seorang telah memenuhi syarat tersebut, maka amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Dan jika amal ibadahnya tidak memenuhi syarat tersebut, maka amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim yang menghendaki agar amal ibadahnya diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mengamalkan syarat tersebut. Sebab apalah artinya amalan yang banyak namun tidak mendatangkan keridhaan Allah, bahkan justru sebaliknya menyebabkan murka Allah. Sia-sialah kita dalam beramal kalau pada akhirnya akan ditolak. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ini merupakan kejadian yang terjadi pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal dihisab oleh Allah. Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya amalan-amalan orang-orang kafir dan musyrik tidaklah menghasilkan apa-apa, berapapun banyaknya, karena amalan-amalan mereka tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amal ibadah akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, ikhlas. Artinya beribadah hanyalah kepada Allah saja dan karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butghiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan
kecuali amalan yang ikhlas untuknya dan untuk mencari wajahnya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Masalah keikhlasan ini berkait dengan niat yang tidak bisa dipisahkan dengan hati. Masalah ini dianggap besar oleh para ulama salaf. Masalah ini terkadang banyak diremehkan oleh manusia, sehingga merasa tidak perlu lagi mengoreksi hati. Lihatlah yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku karena dia berbolak-balik. Itulah pandangan ulama salaf dalam masalah hati. Masalah hati sangat mereka perhatikan ketika beramal, sehingga dalam sejarah perjalanan hidup mereka kita mendapati berbagai macam usaha yang mereka lakukan untuk menjaganya dan menutup pintu masuk syaitan yang hendak membelokkannya. Ingatlah, syaitan merupakan musuh orang-orang beriman. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu menggoda manusia sehingga rusaklah amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat kedua agar diterimanya amal seorang adalah mutaba'ah. Artinya amal ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Sebagai utusannya, beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mengetahui tentang risalahnya, dan semuanya sudah disampaikan oleh beliau. Maka sudah seharusnya kita kaum muslimin untuk mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian, itulah dua syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat inilah yang akan menentukan amal ibadah kita diterima ataukah ditolak. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka amal ibadah kita tidak akan diterima. Jika yang tidak terpenuhi itu adalah syarat yang pertama, maka si pelaku bisa terjerembab ke dalam lembah kesyirikan, waliyadzubillah. Dan jika yang tidak terpenuhi itu adalah syarat yang kedua, maka si pelaku masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, seseorang tidak akan mungkin bisa merealisasikan iyyaka na'budu, maksudnya peribadatan kepada Allah, kecuali dengan dua dasar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Amal ibadah yang telah memenuhi kedua syarat tersebut dinamakan dengan amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan kedua syarat tersebut ketika beramal. Rasanya sulit bagi kita untuk mengamalkannya kecuali dengan senantiasa belajar dan belajar lagi. Dan alhamdulillah pada saat ini kita telah diberi kemudahan oleh Allah. Berbagai media telah dimanfaatkan oleh para dai untuk membantu kita dalam memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimanakah kita sekarang? Maukah kita mempelajari agama ini untuk memperbaiki amaliyah kita ataukah tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu yang sudah kita terima.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrul lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam khutbah pertama khatib telah menyampaikan dua syarat agar diterimanya suatu amal. Maka di dalam khutbah kedua ini khatib ingin menyampaikan pembagian manusia berdasarkan kedua syarat tersebut. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, berdasarkan kedua syarat yang agung ini, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yaitu yang pertama ahlul ikhlas dan utama, orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ahlu iyyaka na'budu yang hakiki, sehingga semua amal-amal mereka, perkataan, pembicaraan, pelarangan, kecintaan serta kebencian mereka semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Itulah golongan pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah. Sebuah golongan yang benar dalam beramal sehingga akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan 3 golongan lainnya yang menyimpang, yaitu orang yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini seperti orang-orang yang mencari nama dengan mengerjakan amal-amal yang disyariatkan. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk dan makhluk yang paling dimurkai. Kemudian orang yang ikhlas dalam beramal akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini seperti ahli ibadah yang tidak tahu apa-apa, atau seperti siapa saja yang beramal akan tetapi dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang mengerjakan amal salih, mengerjakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah. Mereka ini seperti orang-orang yang mengerjakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pujian. Mereka berjihad agar dipanggil sebagai pemberani. Mereka berhaji agar dipanggil sebagai haji dan lain-lain. Secara zahir kelihatannya amal saleh, padahal sesungguhnya bukanlah amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui 4 golongan manusia tadi, maka marilah kita mengintrospeksi diri kita. Termasuk ke dalam golongan manakah kita ini? Barang siapa yang mendapati pada dirinya ciri-ciri golongan pertama, maka hendaklah ia untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah. Sebaliknya, barang siapa yang mendapati pada dirinya ciri-ciri golongan kedua dan seterusnya, maka hendaklah ia untuk segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.